Rahajeng Peteng. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bang Jo di sini. Salam spin, shop dan blog dari Bali. Oke. Malam hari ini Bang Jo mau share-share sedikit nih teman-teman mengenai bagaimana memilih karet forehand. Ya, kalau forehand itu yang di sini teman-teman. Ya, karet forehand ini yang di sini. Oke. Karena banyak sekali karet yang beredar saat ini dan sekarang juga kita pakai bola plastik ya, plastik ball, jadi otomatis perlu karet yang pas untuk di forehand sehingga pada saat bermain serangan kita akan jadi baik ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, Bang Jo ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Yang belum, tolong dibantu untuk di subscribe, di like, di share, di komen-komen. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ya sekarang. Sebelum kita masuk ke karet forehand apa yang kira-kira bisa kita pakai atau cobain, teman-teman juga harus tahu ya mekanisme dari pukulan forehand pukulan forehand tersebut ya, sehingga nantinya kita akan paham kira-kira karet apa yang pas buat kita, buat saya gitu ya. Jadi ada beberapa pemain juga sih yang milih karet forehand dan backhandnya itu sama teman-teman. Itu juga nggak salah juga, karena kembali lagi pemilihan karet itu juga menyangkut gaya bermain kita, selera kadang-kadang juga, dan cocok-cocokan ya. Jadi kadang-kadang ada yang karet pas di Bang Jo belum tentu juga pas di orang lain ya. Kita lihat dulu video mekanisme dari pukulan forehand. Good job. Oke, tadi teman-teman udah lihat ya videonya. Jadi maaf teman-teman, itu syutingnya di kebun ya, jadi ya gitu deh. Oke, jadi dari video tadi sekilas, jadi kita bisa lihat di sana bahwasannya teman-teman perlu tahu mekanisme pukulan forehand dan backhand itu beda ya. Tadi di video teman-teman sudah lihat pukulan forehandnya. Jadi di situ bisa dilihat bahwasannya yang pertama, pukulan forehand itu swingnya besar teman-teman ya, ayunannya itu besar ya, dari belakang gitu sampai ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mukulnya itu bisa memutar badan gitu ya, jadi kita pakai power daripada pinggang kita ya, jadi gitu ya pukulannya ya. Terus yang ketiga, powernya itu bisa dari bawah teman-teman ya, tuh ya, ngayun cuk kena bolanya gitu ya, dari bawah banget ya. Dan yang keempat itu adalah tenaganya juga bisa kita pakai dari kaki ya, transfer dari kaki itu teman-teman. Kalau teman-teman lihat kita mukul begini, itu transfer dari kaki kiri ke pinggang langsung ke kanan ya, jadi powerful sekali pukulannya ya. Jadi itu yang perlu diingat. Jadi pukulan forehand itu benar-benar sebuah pukulan yang kita bisa benar-benar kasih power kita, kekuatan kita di pukulan tersebut sehingga hasilnya bisa maksimal ya teman-teman. Oke, itu pukulan forehand ya. Jadi benar-benar stroke kita itu benar-benar memberikan pengaruh ya pada bolanya yang kena karet tersebut ya. Dan kalau dia karena seperti itu, berarti dia bolanya ini benar-benar bisa kita lontarkan gitu dengan full power ya. Jadi karet yang pas kira-kira yang seperti apa nih ya. Oke teman-teman, jadi udah tahu ya tadi mekanismenya pukulan forehand. Jadi ada satu lagi nih yang Bang Jo mau sampaikan. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan stroke atau pukulan apapun itu ya, itu bola itu sebenarnya sekian second itu masuk ke karet kita ya.
diem dia ya, di hold terus baru dilontarkan ya. Jadi kalau kita tadi udah tahu pukulan forehand itu kita bisa benar-benar 100% apa ya, mengontrol gitu ya, memberikan power ke pukulan kita. Jadi seharusnya kita nggak perlu karet yang sponsnya lembut ya atau soft untuk karet forehand kita. Jadi sih lebih baik sih pakai karet yang medium atau bahkan hard, atau sekarang juga ada yang very hard gitu ya. Jadi kalau bisa seperti itu, jadi sehingga bola itu tidak terlalu lama lengket di karet kita. Jadi kita bisa lontarkan dengan full swing, dengan full spin ya. Jadi disarankan juga sih pakai sponsnya itu yang 2 mili ketebalannya ya, sampai bahkan 2,1 ya, atau mungkin kalau karet-karet Cina bisa 2,15 gitu ya. Jadi kalau juga karet-karet yang hard ini biasanya throw angle-nya gitu. Kok throw angle sih? Ini ya, kurvanya itu pendek teman-teman. Jadi nggak terlalu tinggi seperti itu, tapi lebih datar. Dan ini biasanya menguntungkan ketika kita melakukan spin ya. Jadi bolanya agak datar sehingga musuh akan susah mengantisipasi. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pilihlah karet yang medium ke atas ya. Kalau ditanyain karetnya apa aja sih? Banyak banget teman-teman yang beredar di pasaran ya. Misalnya contohnya sekarang kalau Andro dia punya yang produk terbaru tuh R53 teman-teman, R50, R53 ya. R itu artinya rotation. Terus ada juga dari Tenergy series dia ngeluarin yang 05 hard gitu ya. Terus ada lagi dia produk lain, mungkin banyak sekali teman-teman ya. Akyuda S1, P1, banyak sekali teman-teman. Jadi silahkan dilihat yang sesuai dengan gaya bermain atau teknik bermain kita teman-teman. Oke, itu kira-kira yang bisa Bang Jo share. Jadi kalau teman-teman merasa sharing dari Bang Jo ini bermanfaat, silahkan di-share lagi ya sebanyak-banyaknya ke teman-temannya. Oke. Pesan Bang Jo cuma satu, jangan lupa untuk selalu bahagia, jangan lupa untuk selalu bergembira, karena Bang Jo percaya hati yang gembira itu adalah obat yang paling banjur dan itu meningkatkan imun tubuh kita. Oke. Jangan lupa dibantu di subscribe, di share, di like, di komen-komen. Sampai ketemu di video Bang Jo yang lainnya.